Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Only All Amigurumi. Amigurumi ini sangat mudah dan cocok banget buat teman-teman pemula yang pengen belajar amigurumi. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah di sini saya menggunakan benang akrilik sebanyak 50 gram. Kemudian untuk hakpennya saya menggunakan 3,5 mili. Ini bisa disesuaikan dengan benang yang akan digunakan ya. Kemudian sediakan juga benang katun. Di sini saya pakai benang katun panda, ada warna putih, hitam, dan kuning. Jadi ini untuk mata dan untuk paruhnya. Kemudian, jika kita menggunakan katun panda yang otomatis lebih kecil, kita harus menggunakan hakpen ukuran 2,5 mili. Nah, ini teman-teman bisa ganti sesuai dengan benang yang teman-teman suka ya. Kemudian sediakan juga dengan gunting dan jangan lupa dakron secukupnya. Jika diperlukan, teman-teman juga bisa menggunakan tapestry needle ya. Oke, sekarang kita mulai membuatnya yuk. Pertama-tama, kita akan membuat magic ring sebanyak 6 stitches. Nah, di sini saya akan menggunakan cara kepakem ya dalam menggunakan magic ring. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, nanti akan saya kasih link bedanya cara pakem dan tidak pakem itu apa dalam membuat magic ring. Setelah bikin magic ring, untuk next row-nya kita chain 1 stitches, kemudian increase single crochet semuanya. Jadi satu lubang itu ya, satu row-nya itu kita isi double single crochet semuanya, melingkar. Jadi totalnya adalah ada 12. Jadi kalau misalnya tadi magic ring-nya kan 6, kita double semuanya jadi 12 stitches. Kemudian untuk row yang ketiga, kita bikin chain 1 stitches, kemudian increase, kemudian jeda dengan single crochet 1. Jadi polanya itu akan increase, kemudian single crochet 1 aja, kemudian increase lagi, kemudian single crochet. Jadi lakukan itu hingga terakhir ya. Untuk row yang keempat, kita bikin chain 1 stitches, kemudian increase, dan jeda 2 single crochet. Nah, kita akan membuat lingkaran ini hingga sampai jedanya itu 5 single crochet. Kemudian jangan lupa teman-teman caranya itu digeser supaya lingkarannya itu tetap bundar gitu ya. Karena kalau misalnya increase-nya itu di tempat yang sama, nanti ujung-ujungnya itu akan berbentuk segi 5. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti saya akan sertakan juga link video yang menjelaskan hal itu ya. Kemudian row selanjutnya kita bikin chain 1 stitches, increase, dan jeda single crochet sebanyak 3. Ulangi hingga akhir ya.
Next, kita bikin chain 1 stitches, kemudian increase, dan jeda single crochetnya ini adalah 4. Jadi ini kita kurang satu lagi untuk jedanya menuju 5. Kita ulangi hingga akhir ya. Besar tatakan owl ini bisa teman-teman sesuaikan dengan bentukan owl yang diinginkan. Tapi kalau saya itu bentuknya nggak terlalu besar, jadi saya hanya menggunakan sampai increase-nya itu jeda 5 single crochet aja. Kalau teman-teman mau bikin lebih besar, otomatis lebih lebar dan owlnya nanti akan lebih tinggi. Nah, ini kemudian nextnya kita bikin chain 1 stitches, kemudian increase, dan jeda 5 single crochet. Kalau menurut pola saya, ini adalah increase yang terakhir. Jadi setelah ini row berikutnya itu akan langsung single crochet semuanya hingga ke tinggi owl yang diinginkan. Nah, di sini kita kerjakan dulu sampai habis ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, bentukannya akan menjadi seperti ini. Jadi lingkaran sempurna. Ini increase-nya jeda 5 single crochet. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan single crochet semuanya sebanyak 16 row atau sesuai dengan yang teman-teman mau. Jadi kalau saya ini udah jadi nih, sebanyak single crochet semuanya sebanyak 16 row. Jadi owlnya akan sebesar ini ya, setinggi ini. Sekarang kita akan bikin matanya. Kita menggunakan hakpen 2,5 mili. Kita ambil benang katun panda berwarna putih. Kemudian kita bikin lagi magic ring sebanyak 6 stitches. Nah, di sini saya pakai cara yang tidak pakem. Jadi langsung aja dibikin chain seperti ini. Kemudian di slip stitch dan dibuat magic ringnya langsung dari situ. Next, kita akan bikin chain 1 stitches, kemudian increase single crochet semuanya. Next row kita bikin chain 1 stitches, kemudian increase dan single crochet 1. Jadi jedanya cuma 1 single crochet. Kita bikin dulu ya sampai habis.
Kemudian yang terakhir kita bikin chain 1 stitches, kemudian increase dan jeda single crochet sebanyak 2. Ini adalah row yang terakhir ya. Jadi saya besar matanya itu hanya sebesar jeda 2 single crochet. Kalau misalnya teman-teman mau bikin matanya lebih besar lagi, boleh ditambahin hingga jeda 3 atau 4 single crochet. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal gunting aja. Kemudian kalau saya ini biasanya saya ikat mati supaya dia tidak lepas. Nah, kita bikin 2 untuk matanya. Kemudian sekarang kita ambil benang katun panda yang berwarna hitam. Kita akan bikin bola matanya. Nah, untuk bola matanya kita tinggal bikin magic ring aja 6 stitches. Sama, saya menggunakan cara yang tidak pakem. Jadi seperti ini caranya. Setelah jadi magic ring 6 stitches, kita tinggal gunting aja. Kita finishing. Ini biasanya saya suka ikat mati ya, supaya dia tidak lepas. Nah, seperti ini. Setelah bola matanya jadi, kita bisa jahit terlebih dahulu. Kita buat seperti ini ya. Jadi mata yang hitam itu agak nempel sedikit ke sisi yang kiri. Kemudian pasangannya mata yang hitam itu lebih nempel ke sisi yang kanan, seperti itu. Nah, sekarang lanjut kita akan bikin paruhnya. Ini kita tinggal bikin chain 5 stitches menggunakan benang berwarna kuning atau orange bisa juga. Kemudian untuk next row-nya langsung decreasing double crochet sebanyak 3 kali. Jadi kita langsung bikin double crochet tapi semuanya di decreasing. Jadi ujungnya akan bergabung menjadi satu. Setelah itu bikin 1 chain dan kita bisa gunting. Jadi bentuknya itu seperti segitiga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi double crochet tapi semuanya decreasing. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jatuhnya seperti ini. Jadi kayak segitiga gitu ya. Nah, ini kalau udah selesai kita tinggal gunting. Kemudian kita ikat mati aja. Bagi teman-teman yang masih bingung, nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Itu ada istilah-istilah dasar merajut. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi decreasing, increasing itu apa bedanya. Nah, ini udah jadi polanya seperti ini. Kita bisa gabung semuanya. Kita akan tempel dulu jahit tangan di badan si owl itu. Nah, sekarang kita ambil badan owlnya, kemudian kita tata seperti ini dan kita akan jahit terlebih dahulu ya. Jadi pakai jahit jarum tangan seperti itu. Oke, ini udah saya jahit ya, udah saya sew. Jadi udah rapi semuanya. Nah, sekarang kita akan tinggal isi dakron secukupnya di dalam badan si owl ini. Teman-teman bisa isi sebanyak yang teman-teman mau, bisa yang padat banget atau bisa yang agak-agak empuk gitu ya, nggak terlalu padat seperti itu. Nah, bagian atasnya ini nanti tinggal ditutup aja, kita langsung single crochet bareng-bareng gitu. Jadi bentuknya dia akan flat kayak gitu ya. Ini dakronnya kurang nih, saya tambahin dulu ya. Oke, sekarang untuk nutupnya
ini kita akan menggunakan teknik single crochet secara bersamaan. Nah, bagi teman-teman yang susah di sini kalau misalnya menggunakan hakpen, bisa menutupnya menggunakan tapestry needle, itu juga boleh. Jadi nggak ada masalah, bisa menggunakan dirajut seperti ini dengan teknik single crochet berbarengan, atau bisa juga dengan tapestry needle, jadi langsung dijahit gitu ya pakai tapestry needle, itu juga boleh, nggak masalah. Udah selesai seperti ini. Nah, basically owl ini udah jadi. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin rambut di ujung-ujungnya itu boleh banget. Seperti saya ya, mau nambahin rambut di ujung-ujungnya. Ini saya ikat dulu mati seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan sedikit rambut di ujung telinganya ya ibaratnya. Jadi supaya lebih ada aksentuasinya aja. Nah, kita gunting benang sisa dari badannya itu, kemudian kita ikat langsung ke bagian ujungnya. Dan bagi teman-teman yang nggak mau pakai rambut ini juga nggak masalah. Jadi basically ini owlnya udah jadi, kita tinggal beri hiasan aja sesuai yang teman-teman suka. Misalnya mau tambah topi atau mau dijadiin gantungan kunci itu juga bisa. Jadi atau misalnya mau amigurumi seperti ini juga lucu juga, dikasih bunga kayak gitu ya, itu bisa banget. Jadi teman-teman bisa menambahkan aksesoris untuk owlnya ini sesuai dengan selera teman-teman. Kalau saya memberikan rambut di ujung telinganya seperti ini. Kita akan buat untuk sisi satunya dulu ya. Jadinya seperti ini nih owl saya, gampang banget kan? Selamat mencoba membuat owly owl amigurumi ini ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua yang ingin belajar. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.